Sallim barik alaih. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Al-Imam Abul Laits Samarqandi, Al-Faqih Abul Laits Samarqandi, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dalam bab Haqqul Walidain, beliau menjelaskan salatu ayatin, ada 3 ayat yang Allah turunkan selalu bersama pasangannya. Ada ayat sama pasangannya. Ada 3 ayat yang Allah turunkan selalu bersama pasangannya, selalu bersama gandengannya. Ada berapa? 3 ayat. Apabila bagian ayat yang satu dikerjakan dan bagian ayat yang selanjutnya tidak dikerjakan, la yaqbalullah, maka Allah tidak akan menerima amal itu. Yang pertama, aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi ayat yang pertama adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, keluarkan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayarkanlah zakat. Apa maknanya? Al-Faqih Abul Laits Samarqandi mengatakan, man shalla wa lam yu'addi zakata lam yuqbal minhu sholata. Man shalla, barang siapa yang sholat, wa lam yu'addi zakata, tetapi dia tidak mau mengeluarkan zakat, tetapi dia enggan mengeluarkan zakat, tetapi dia tidak mau membayar zakat, lam yuqbal minhu sholata, maka sholatnya tidak akan diterima Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang subuhnya sholat di masjid, zuhurnya sholat di masjid, asarnya sholat di masjid, maghribnya sholat di masjid, lalu kemudian sholat isyanya di masjid, lalu kemudian di rumahnya dia qiyamul lail semalam suntuk melakukan tahajud. Tapi begitu zakat dia tidak mau mengeluarkan zakat, lam yuqbal minhu sholata, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Ada orang yang maunya gratis saja. Sholat gratis dikerjakan, sholat sunnah gratis dikerjakan, puasa gratis dikerjakan. Begitu keluar zakat, enggan, lam yuqbal sholata, ini tidak diterima. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi antara sholat dan zakat ini, perintah sholat dan perintah zakat ini adalah merupakan satu paket. Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu satu paket. Jadi ini maknanya bila ditinjau lebih jauh, Allah memerintahkan kepada kita orang menjadi soleh individual dan juga soleh sosial. Tidak cukup dengan memikirkan diri sendiri. Sebab zakat itu dampaknya itu luas. Fakir miskin menjadi tercukupi. Fakir miskin, amilin, gorimin, sabilillah, ibnu sabil, ini akan terangkat. Karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jadi jangan dipikir bahwa kalau kita sudah mengerjakan sholat
lalu akan diterima oleh Allah. Makanya pentingnya ngaji ini. Jadi zakat itu bukan harta kita. Di yang umum, zakat itu 1/40. 1/40 itu ekuivalennya 2,5%. 2,5% itu kalau kita punya uang 1 juta, berapa tuh zakatnya? 25.000. 25.000? Iya. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. Yang 2,5 juta itu bukan punya kita, itu haknya para mustahik zakat. Jadi karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, antara zakat dengan sholat itu sudah merupakan paketnya. Karena itu sholat juga penting, zakat juga penting. Ini nanti boleh tanya jawab ya, Ustaznya. Ini santai aja Pak. Nanti ada yang tidak puas boleh nanya, ada yang mau protes boleh protes, ada yang tidak sependapat boleh, ada yang ingin tanya karena tidak tahu boleh. Insya Allah kalau bisa dijawab, kalau tidak bisa tidak dijawab. Tapi insya Allah bisa kejawab atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, ayat yang Allah turunkan selalu bersama pasangannya itu adalah atiullaha wa atiur rasul. Atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Mentaati Allah dan mentaati Rasul itu haruslah dua-duanya ditaati. Sekarang dan dari dulu sudah ada orang kelompok ingkarus sunnah, orang yang tidak mau menggunakan hadis, orang yang tidak mau menggunakan sabda Nabi. Dia selalu berpikirnya maunya Al-Quran, dalilnya maunya Al-Quran. Pokoknya kalau dalilnya tidak Al-Quran tidak diterima. Itu namanya kelompoknya kelompok ingkarus sunnah. Orang yang tidak mau, bahkan kemudian mencemooh hadis. Hadis itu kan sudah ribuan tahun yang lalu. Bisa jadi banyak hadis yang palsu, bisa jadi banyak hadis yang doif, bisa jadi banyak hadis yang macam-macam pokoknya. Itu orang yang begitu itu kata pepatah, kacang lupa kulit. Kacang lupa kulit. Masya Allah. Orang itu ngerti Islam itu dari siapa? Dari Nabi, dari Rasul. Lah kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi, kepada Rasul. Rasulullah yang paling ngerti. Lalu orang yang mentaati Rasul, insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat menginginkan semua umatnya masuk surga. Tidak ada satupun umatnya yang tidak akan masuk surga. Umat Nabi begitu keinginan Nabi. Jadi kita semua di sini insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ini yang hujan-hujan datang hari ini. Ini wajah-wajahnya wajah-wajah surga. Amin ya Rabbal Alamin. Wajah-wajah surga itu kendati pun gerimis, kendati pun hujan, kendati pun dingin, subuhnya datang ke masjid. Itu wajah-wajah surga. Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga. Itu dari mana tahu bahwa
semua umatku akan masuk surga. Dari kata yadkhulu, dakhala yadkhulu, dakhala yadkhulu. Yadkhulu itu kalau dalam bahasa Inggris itu present continuous, termasuk yang akan. Kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku akan masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik di sini semuanya umat Nabi, betul? Umat Nabi, betul? Karena kita umat Nabi, insya Allah kita semuanya akan masuk surga. Allahumma amin. Neng mbak di surga ada bidadari. Itu surga itu pokoknya enak lah Pak. Gak ada istilah ngantuk di surga, gak ada. Kalau di sini masih bisa aja yang ngantuk. Di surga gak ada yang ngantuk. Gak ada yang ngantuk, gak ada yang tidur. Pokoknya kenikmatan itu tidak akan pernah ada yang dialami orang di dunia. Di surga semuanya sudah ada. Kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku akan masuk surga. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Ini kata illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Ini menunjukkan dari dulu hingga hari ini itu akan selalu ada orang yang tidak mau masuk surga. Zaman Nabi ada Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau masuk surga. Sekarang juga banyak orang yang tidak mau masuk surga. Banyak. Sahabat heran, kok ada orang yang tidak mau masuk surga? Kok ada gitu? Insya Allah di sini tidak ada. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat heran, karena heran lalu sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orang yang tidak mau masuk surga itu ya Rasul? Qala, Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati aku, mengerjakan segala yang apa aku perintahkan dan meninggalkan segala apa yang aku larang, menjauhi segala kemaksiatan dan yang aku haramkan, dakhalal jannah, mereka itulah orang-orang yang akan masuk surga. Kita sholat subuh berjamaah mengikuti perintah Nabi. Kita sholat itu subuh 2 rakaat itu mengikuti menurut Nabi. Al-Quran, nah kembali orang yang hanya mendalilkan kepada Al-Quran itu kalau ditanya sholat, Al-Quran itu perintahnya aqimus sholat, dirikanlah sholat. Bagaimana mengerjakan sholat menurut Al-Quran? Para ulama dan ahli tafsir bahwa di dalam Al-Quran tidak akan ditemukan bagaimana caranya sholat. Tidak akan. Jadi orang yang hanya berpikir bahwa maunya dalilnya Al-Quran, tidak akan ketemu bagaimana caranya sholat. Subuh berapa rakaat? 2. Duhur 4. Asar, Isya, Maghrib. Coba cari di ayat yang mana yang menjelaskan bahwa duhur 4 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Cari di Al-Quran. Yang ada itu adalah setelah aqimus sholah lalu kita ngikut Nabi. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ada sahabat yang salat subuh di belakang Nabi.
ketika dia sholat subuh makmum kepada Nabi, dia lihat Nabi tidak kunut. Hari lain dia ikut sholat kepada Nabi, sholat subuh di belakang Nabi, lihat lagi Nabi tidak kunut. Hari lain lagi, lalu kemudian ikut sholat subuh di belakang Nabi, Nabi tidak kunut lagi. Lalu kemudian sahabat itu menjelaskan bahwa tatkala aku sholat di belakang Nabi, aku lihat Nabi pada sholat subuh tidak kunut, maka aku tidak kunut. Sahabat yang lain ketika sholat subuh di belakang Nabi melihat Nabi kunut. Sholat lagi subuh di belakang Nabi, Nabi kunut lagi. Hari yang lain dia sholat subuh lagi, Nabi kunut lagi. Maka kemudian dia mengatakan, tatkala aku sholat di belakang Nabi, aku lihat Nabi selalu Nabi ketika sholat subuh Nabi berkunut. Jadi yang sholat subuhnya pakai kunut ikut Nabi, yang sholat subuhnya tidak pakai kunut juga ikut Nabi. Lalu yang mana yang salah? Yang tidak sholat subuh. Jadi disitulah ilmu yang bisa kita lihat. Karena itu kita hormati yang sholat subuhnya pakai kunut, kita hormati yang sholat subuhnya tidak pakai kunut. Ada lagi yang kalau sholat subuhnya itu kunut kalau lagi ada musibah. Kayak kemarin tuh lagi ada apa itu COVID ya. COVID-19 udah nggak ada ya. Udah lari dia. Nah alhamdulillah karena udah dulu kita sholatnya kunutnya kunut nazilah terus. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi menurut Imam Al-Faqih Abu Laith Samarqandi, faman ata Allah wa lam yuti'ir rasul lam yuqbal minhu. Barang siapa yang mentaati Allah tapi tidak mentaati Rasulnya, maka tidak akan diterima segala amal ibadahnya. Oh, itu yang disebut kacang lupa kulit. Memeluk Islam itu yang menyebarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, tabi'in terus kepada ulama, akhirnya kepada ustadz, akhirnya kepada kita. Inilah kita mesti ada silsilah yang disebut sanad. Makanya orang kok ini Al-Qur'annya, menafsirkan Al-Quran pun harus ikut sahabat. Sahabat ikut Nabi, Nabi lalu kemudian ada sahabat, lalu kemudian tabi'in terus mengikut. Nggak bisa kemudian seenak kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, ayat yang Allah turunkan selalu bersama pasangannya itu anishkurli waliwalidai. Anishkurli waliwalidai. Jadi bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Nah ini juga kita ini ada karena ada ibu kita, ada bapak kita. Ini jangan lupa ini. Anak kok kemudian tidak ngakuin orang tua, emang dia muncul dari tanah? Ini kan. Nah, jadi kita mesti berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Ridallah fi ridul walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu akan digantungkan kepada ridhonya kedua orang tua.
Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, berkaitan dengan anishkurli wali walidaik, Imam Abu Laits Samarqandi menegaskan, faman syakarallah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, barang siapa yang berterima kasih kepada Allah, walab yashkur walidayhi, akan tetapi dia tidak berterima kasih, tidak menghormati, tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, lam yuqbal minhu, semua amal ibadahnya itu tidak akan diterima. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, tatkala Imam Abu Laits Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin menegaskan berkaitan dengan anishkurli wali walidai, ayat yang Allah turunkan bersama pasangannya, anishkurli wali walidai, mengutip sebuah kisah yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini sangat terkenal. Kisah ini sangat masyhur. Kisah ini adalah menjadi contoh buat kita. Jangan sampai kita tidak berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Insya Allah. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat muda yang bernama Alqamah. Seorang sahabat muda, kaya, ganteng, ahli ibadah, salatnya sering berjamaah di masjid dan juga qiyamul lailnya sering dilakukan. Karena dia kaya, dia dermawan. Kana syadidul ijtihad wa adhamil sodakoh, dia itu dermawan sekali. Suatu hari dia sakit. Sakitnya itu tambah hari tambah parah. Karena tambah parah, istrinya mengutus seorang utusan menghadap kepada Nabi dengan tujuan agar Nabi bisa membimbing detik-detik kematian suaminya yang bernama Alqamah. Nah, ini penting. Di Betawi itu punya tradisi kalau ada keluarga yang mau meninggal manggil ustaz. Nah, ini tradisi penting. Karena maksudnya apa? Untuk mentalkin, membimbing la ilaha illallah. Yuk, la ilaha illallah. Yuk, la ilaha illallah. Nah, tatkala utusan itu menghadap Nabi, lalu kemudian Nabi faham. Lalu kemudian Nabi mengutus 4 sahabat besar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, dan satunya Amr bin As. Ini 4 sahabat besar. 4 sahabat besar itu kemudian mendatangi rumah Alqamah, dan Alqamah yang sedang sakit keras. Tatkala Alqamah itu cekik gitu. Apa itu? Cekik. Lagi nazar, lagi sakaratul maut, dibisiki, ditalkin. Nah, nalkin itu jangan kenceng-kenceng, jangan cepet-cepet. La ilaha illallah. Nanti diantarakan la ilaha illallah. Nah, ketika
Ketika dibisiki itu, ditalkin itu, Alqamah mau mengikuti, tetapi lidahnya keluh, lidahnya kaku. Oh, kalau bapak, ibu lidahnya kaku, itu nggak bisa ngomong. Itu bisa ngomong itu karena lidahnya itu elastis. Maka tatkala lidah itu kaku, nggak bisa mengeluarkan. 4 sahabat ini heran. Alqamah ini rajin ke masjid, jamaah ke masjid, dia mulai lihat bagus, sodakonya bagus, pokoknya semuanya itu bagus. Tapi ini aneh, kenapa? Kok tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Tidak bisa menirukan la ilaha illallah? Maka keempat orang itu mengutus Bilal. Ya Bilal, sampaikan kejadian ini kepada Rasulullah. Bilal datang dan menyampaikan permasalahan ini kepada Rasul. Lalu kemudian ketika Bilal menghadap Rasul, Rasul bertanya, "Wahai Bilal, apakah kedua orang tuanya masih hidup?" "Ya Rasul, kalau bapaknya sudah wafat tetapi ibunya kabiratus sin." Bapaknya sudah wafat ya Rasul, tapi ibunya sudah tua, sudah sangat tua, tua renta ya. Tua renta. Apa itu? Sudah tua sekali. Bilal, sampaikan salamku kepada ibu Alqamah. Aku yang datang ke rumahnya atau dia yang datang kepadaku? Ibunya Alqamah ngerti, nggak etis kalau Rasul yang datang ke rumahnya, maka ibunya Alqamah yang datang kepada Rasul. Begitu ibu Alqamah datang kepada Rasul, Rasul bertanya, "Ibu, ceritakan secara jujur tentang Alqamah kepadaku. Kalau ibu bohong, maka Allah akan menurunkan wahyu kepadaku tentang Alqamah yang sebenarnya." Lalu kemudian ibunya bilang, "Kana yusolli kadza wa yasumu kadza wa kana yatasaddaqu bi jumlatin min darahim ma yadri kam waznuha wa ma adaduha." Kana yusolli kadza ya Rasul, dia itu sholatnya begini ya Rasul. Sholat wajibnya saja jamaah di masjid terus ya Rasul. Qiyamul lailnya sangat bagus ya Rasul. Kana yasumu kadza, puasanya itu juga luar biasa ya Rasul. Senin Kemisnya itu puasa terus ya Rasul. Ayyamul bidnya juga betul-betul luar biasa ya Rasul anakku itu. Dan dia juga dermawan ya Rasul. Sampai aku tuh tidak tahu berapa jumlah harta yang dia dermakan, dia sedekahkan ya Rasul. Saking banyaknya harta. Rasul mendengar begitu, lalu kemudian bertanya, "Kaifa haluki wa halu?" Bagaimana hubunganmu dengan Alqamah? Ditanya bagaimana hubunganmu dengan Alqamah, ibunya baru mengatakan, "Inni alaihi sahiqatun wajidah." Ya Rasul, aku sangat murka kepadanya ya Rasul. Aku sangat marah kepadanya ya Rasul. Aku sangat tidak suka kepada anakku ya Rasul. Walibadzalik. Bagaimana ibu bisa begitu? Lalu kemudian ibunya Alqamah itu mengatakan, "Kana yuksiru imra'atahu alayya wa yuti'uha fil asya'i wa ya'sin." Ya Rasul, dia itu lebih mengutamakan istrinya ya Rasul. Dia itu lebih menuruti istrinya ya Rasul. Dia sering membelikan sesuatu hanya untuk istrinya, wa ya'sini. Tetapi dia itu sering membantah aku dan tidak menuruti aku ya Rasul. Itu yang membuat aku murka ya Rasul. Lalu kemudian
Rasul sudah paham bahwa lidahnya Alqamah itu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah itu dikarenakan murka ibunya. Lalu kemudian Rasul memerintahkan kepada Bilal, Bilal, kumpulkan kayu bakar dan siapkan kita membakar Alqamah. Mendengar begitu ibunya berkata, ya Rasulullah, dia itu anak ayah sayanganku, dia itu buah hatiku. Bagaimana aku bisa tega engkau membakar anakku di hadapanku ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, ibu, azab di dunia itu tidak seberapa. Azab Allah di akhirat nanti itu sangat pedih dan kekal selama-lamanya. Lalu kemudian Rasul menegaskan, kalau ibu tidak mau anaknya dibakar, maka maafkanlah Alqamah. Lalu kemudian singkat kisah, ibunya menegaskan, disaksikan oleh Allah dan juga wa anta ya Rasulullah wa man hadarani, dan orang-orang yang hadir di sini ya Rasul, raditu an Alqamah, aku memaafkan Alqamah. Begitu ucapan raditu an Alqamah, aku ridho terhadap Alqamah, aku memaafkan Alqamah, Rasul perintah Bilal, cepat lari ke rumahnya Alqamah. Apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah? Bilal cepat, karena itu dekat. Begitu Bilal baru sampai di depan pintu, sudah kedengaran oleh Bilal bahwa Alqamah sedang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Bilal baru di pintu, belum masuk ke rumahnya, karena pintunya terbuka, kedengaran dari luar sangat kencang dan sangat keras bahwa Alqamah mengucapkan la ilaha illallah. Mari, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tatkala kemudian Alqamah sudah mengucapkan la ilaha illallah lalu wafat, Rasul memerintahkan agar Alqamah itu dimandikan dan dikafani lalu disolatkan. Solat jenazah terhadap Alqamah dalam satu riwayat dipimpin oleh Rasul, dan Rasul kemudian mengantar ke pemakaman. Tatkala Rasulullah datang ke pemakamannya, setelah kemudian ditanam, usai menanam jenazah Alqamah, Rasul kemudian bersabda. Rasul berdiri di samping kuburannya Alqamah. Rasul bersabda, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, wahai kaum muhajirin dan kaum ansar. Ini merupakan perwakilan kepada kita. Kalau kita ada saat itu, kita bisa disebut muhajirin, bisa disebut ansar. Karena kita nggak ada, maka yang mewakili kita itu muhajirin dan ansar. Ya ma'syarul muhajirin wal ansar, man faddala zaujatahu ala ummihi. Barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya ala ummihi daripada ibunya, fa alaihi laknatullah, maka dia dikutuk Allah. La yaqbalu minhu al-faraidu wan nawafil. Tidak ada gunanya ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah yang dikerjakan tatkala orang itu tidak mendapat ridho kedua orang tuanya, terutama ibu. Ridho Allah fi ridhol walidain wa suktullahi fi suktil walidain. Jadi
kunci hidup itu ternyata yang pertama aqimus sholah wa atuz zakah, yang kedua ati Allah wa ati Rasul, dan yang ketiga itu anishkurli wali walidai, bersyukur berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Sholat kita, puasa kita, zakat kita tidak akan diterima oleh Allah kalau kita durhaka kepada kedua orang tua. Ini sebagai pengantar dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengerjakan sholat secara baik, dan juga kita diberikan rezeki oleh Allah sehingga kita mengeluarkan zakat. Dalam mentaati Allah kita juga mentaati Rasul, dan kita pun bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Bagaimana berbakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat? Sering mendoakan, dan kalau dekat datanglah ke pemakamannya. Saya kira sampai di sini kami persilahkan, barangkali ada yang mau bertanya.